Dok, lu habis review nggak takut diserang sama Tante NM? Kalau gue tahu tentang permasalahan ini, ya gue akan meluruskan. Tapi kalau gue nggak tahu, ya gue akan diem. Orangnya kayak begitu. Apakah itu bukan hak lu untuk meluruskan urusan orang lain? Hak gue? Ya kalau gitu mau sampai sosial media dong, orang-orang semua. Kok netizen kagak dikomentarin, yang dia juga selalu mengomentari orang? Kan dia hanya netizen yang mungkin sorry. Nah, gue kan juga anggaplah gue juga netizen. Bukan lu kan netizen. Nggak Lu bisa. selebriti. Ya, bisa dong. Gue juga selebriti, tapi gue juga pengguna sosial media. Kalau ada sesuatu pegiat, kalau ada sesuatu yang salah, masa kita diemin orang? Oke. Kasian loh. Kalau lihat ada sesuatu yang salah, masa kita diemin? Panutan saya, kita ikutin. Mudah-mudahan nggak tebang pilih. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, kali ini masih membicarakan Dr. Richard Lee dengan Nikita Mirzani. Apakah Dr. Richard Lee siap secara hukum hadapi Nikita Mirzani soal bening klinik atau bening skincare yang direview oleh Dr. Richard? Ya, kita simak saja kupas tipis-tipis di Fakta 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kemarin banyak banget yang tanyain saya karena viral di media sosial, di lambe-lambean juga. Dok, katanya yang dokter review itu yang huruf depannya B, habis itu huruf keduanya E, dan huruf terakhirnya S. Itu bening bukan? Saya dalam tidak kapasitas menjawab merek apapun itu ya. Kalau memang saya pengen sebut, saya sudah sebut dari awal mereknya apa. Dan saya tidak blur ya. Kenapa saya blur dan kenapa saya tidak sebut mereknya? Karena tujuan saya hanya untuk memberikan edukasi dan informasi bahwa memang masih ada oknum klinik dan oknum dokter yang melakukan seperti itu ya. Kita tahu bahwa Dr. Richard Lee tiba-tiba mereview dan memberikan edukasi kepada masyarakat soal sebuah krim kecantikan atau klinik kecantikan yang mengeluarkan sebuah produk di mana Nikita menjadi brand ambasadornya. Ya, itu adalah bening klinik milik Dr. Oki. Dr. Richard mengatakan bahwa di dalam produk itu masih terdapat hidroquinone, dan kemudian produk itu dijual bebas meskipun beretiket biru. Dan penelusuran Dr. Richard ini kemudian ditanggapi oleh netizen karena di bening klinik Nikita Mirzani merupakan brand ambasadornya, dan pasti Nikita juga akan menyerang Dr. Richard Lee. Dok, lu habis review nggak takut diserang sama Tante NM? Kalau gue tahu tentang permasalahan ini, ya gue akan meluruskan. Tapi kalau gue nggak tahu, ya gue akan diem. Orangnya kayak begitu. Apakah itu bukan hak lu untuk meluruskan urusan orang lain? Hak gue? Ya kalau gitu mau sampai sosial media dong, orang-orang semua. Kok netizen kagak dikomentarin, yang dia juga selalu mengomentari orang? Kan dia hanya netizen yang mungkin sorry. Nah, gue kan juga anggaplah gue juga netizen. Bukan lu kan netizen. Nggak Lu bisa. selebriti. Ya, bisa dong. Gue juga selebriti, tapi gue juga pengguna sosial media. Kalau ada sesuatu pegiat, kalau ada sesuatu yang salah, masa kita diemin orang? Oke. Kasian loh. Kalau lihat ada sesuatu yang salah, masa kita diemin? Panutan saya, kita ikutin. Mudah-mudahan nggak tebang pilih. Dan kita tahu bahwa Dr. Richard Lee tidak baru kali ini saja berurusan dengan hukum. Yang sempat ramai belakangan adalah dengan Kartika Putri, sampai Dr. Richard Lee kemudian sempat ditangkap paksa oleh kepolisian. Namun Dr. Richard Lee kemudian kembali lolos dan kemudian berkonflik dengan Rasman Arif Nasution, pengacaranya. Konflik pun panjang tetapi nampaknya dimenangkan oleh Dr. Richard Lee. Kemudian soal dengan Kartika Putri, Dr. Richard Lee juga sudah memenangkan perkara ini. Artinya secara hukum Dr. Richard Lee sangat siap menghadapi tuntutan-tuntutan baik dari Benings maupun dari Nikita Mirzani. Nikita Mirzani memang kadang kalau berhadapan dengan seseorang akan membuka celah-celah yang dimana orang tersebut dapat terjebak dalam hukum.
tapi tidak dengan Dr. Richard Lee, karena Dr. Richard Lee sangat paham, sangat mengerti hukum. Karena itulah kenapa dia berani berhadapan dengan seseorang yang selama ini sangat ditakuti oleh banyak selebritas, yaitu Nikita Mirzani. Kita tunggu saja apa yang akan dilakukan oleh Dr. Richard Lee jika Nikita Mirzani kemudian bereaksi keras atas hal ini. Baru beberapa info dari seller, bisa buat bumil katanya, padahal etiket biru. Ya, kita nggak ada yang tahu, etiket biru bisa jadi aman untuk bumil. Saya tidak dalam kapasitas memberitahu apa isi kandungannya ya, karena ya itu bisa berbahaya bagi saya. Jadi saya akan, ya nggak deh, edukasinya nggak tepat, masa disarankan untuk ibu hamil. Saya jawab, wow, toko kosmetiknya jualan etiket biru, saya bilang kan, ini pasti Wakanda, saya bilang kan. Ini timnya keren sih mbak, saya bilang kan. Ibu-ibu seller dok yang laporan pada gelisah dengan etiket biru, hihihi, kok dijual pakai seller ya? Sebenarnya etiket biru tidak boleh dijual pakai seller ya. Dokter angkat kegelisahan ibu-ibu. Oke. By the way, sebenarnya saya kenal dengan yang punya brandnya, dan saya tidak ingin mencari masalah dengan pihak manapun. Saya tetap berteman dengan dia. Kalau dia nggak mau berteman dengan saya, silakan aja sih. Tapi yang jelas saya review murni. Jadi yang datang ke tempat saya review dan ini buat reaction. Dan bisa jadi juga sejawat saya mungkin belum tahu bahwa produknya dibuat seperti ini. Ini kan menjadi kritik dan saran juga, mungkin bisa diperbaikin ya. Karena setahu saya, sekali lagi setahu saya, etiket biru itu tidak bisa diperjualbelikan dengan bebas setahu saya. Tidak bisa ditaruh di toko kosmetik. Etiket biru hanya by peresepan dokter saja. Dan peresepan dokter itu bukan arti di bawah peresepan dokter ada kliniknya, ada dokternya, ada apotekernya, itu sudah pasti aman. Nggak seperti itu ya. Baik-baik lagi kita yang harus tahu, kita yang ngerasain ya. Kalau breakout itu kita yang ngerasain, bukan artis-artis, bukan orang yang nyinyir ya, kita yang ngerasain. Kalau ada yang bilang, dok itu umum ya, kliniknya atau skincare-nya di-endorse oleh banyak artis dan dipakai oleh banyak artis. Sekali lagi saya bilang ya, artis-artis tersebut tuh dibayar ya semuanya ya, nggak ada yang nggak dibayar. Mereka itu semuanya dibayar, bahkan review-review seperti ini pun bisa jadi dibayar ya, bisa jadi dibayar atau barter atau apa, saya nggak tahu. Atau bisa jadi juga murni sih sebenarnya ya. Jadi kita jangan 100% percaya. Sekali lagi, kalau ada apa-apa terjadi pada kita, kalau misalnya terjadi kanker kulit, kan yang kena itu kita. Ya, yang kena itu bukan artisnya, karena artisnya juga besok ya tahun depan dia akan mengendorse yang lain karena dibayar oleh merek yang lain. Jadi kita yang harus lebih pintar-pintar di sini ya. Jadi jangan artis ini ngomong kita langsung percaya. Dan saya tidak dalam kapasitas untuk persaingan bisnis atau apa. Yang namanya persaingan bisnis itu persaingan dengan cara yang sehat ya menurut saya ya. Jadi kalau misalnya kita melihat ada suatu maling di sana, ya ada maling di sana, tentu kan kita teriak, maling nih, kita seperti itu ya. Malingnya nggak usah ngomong, wah kamu iri ya, kamu persaingan bisnis ya dengan saya ya. Ya nggak kayak gitu juga ya. Kita kan tujuannya adalah pengen ngasih tahu orang, memberikan informasi bahwa di situ tuh ada bahaya. Tapi balik lagi, saya tidak melarang siapapun. Bagi kalian tetap yang pengen pakai, ya silakan saja. Ya silakan saja, nggak ada masalah ya. Ya ambil positifnya aja video saya ini. Bagi kalian tetap mau pakai skincare-nya dan ngerasa cocok, bagus, dan merasa aman, ya silakan saja. Saya nggak ngomong tidak aman dan berbahaya, karena saya cuma baca reaction dan saya cuma memberikan regulasi menurut saya. Ya, menurut saya di negara saya. Kalau di negara Konoha kan agak sedikit berbeda-beda tipis ya, agak ya.